Selamat pagi Bapak Ibu semua, anak-anak dan remaja sekalian. Selamat bertemu lagi di dalam acara kami. Tapi kali ini bukan Jendela Jiwa, tapi melainkan ini adalah dialog interaktif pertama yang dilakukan oleh komunitas Santo Thomas. Ya, dan bersama saya sudah hadir, saya sapa yang dari jauh dulu, ya. Ada Sandy. Selamat pagi Sandy. Selamat pagi Om, how are you? Ya, kabar baik semuanya? Baik Om, baik sekali. Makan? Sudah Om, sudah. Karena ini penting, karena kita 3 jam, ini kayak film Endgame ini, ya. Dan di sebelah saya, tidak asing lagi, ada Ibu Chun Wahono atau biasa dipanggil Mami Chun. Halo, apa kabar Mami? Bersama Yesus selalu baik. Wih, luar biasa. Bersama Yesus dan Mami selalu kelihatan tetap cantik selalu ya. Amin. Gitu. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum saya memulai acara ini, ada baiknya kita akan berdoa bersama dan doa akan dipimpin oleh Ibu Yani Odilia. Silakan Mbak Yani. Oke, thank you Rizal. Selamat pagi semua teman-teman semua peserta. Kita sebelum mulai webinar ini kita akan berdoa bersama. Kita pakai tanda kemenangan demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga yang penuh kasih, kami mengucap syukur hari ini. Kami dapat mengikuti webinar ini bersama-sama Bapa. Kami percaya Engkaulah yang merancang sebuah keluarga dan memberkati kami dengan anak-anak. Namun Bapa dalam hidup ini, anak yang kami sebut buah hati, sering kami sakiti. Padahal firman-Mu berkata, hai Bapa-Bapa, jangan sakiti hati anakmu, supaya doamu jangan terhalang. Orang tua yang telah banyak berkorban untuk kami, juga telah kami sakiti. Padahal firman-Mu berkata, hormatilah orang tuamu, supaya panjang umur dan bahagia di bumi. Secara tidak sadar Bapa, berkat damai sejahtera yang telah Engkau sediakan bagi keluarga kami, tidak dapat kami terima. Untuk itu Bapa, kami mohon, saat webinar ini urapilah para pembicara, Ibu Chun Wahono, Sandy Oni, dan Rizal, agar mereka, apapun yang mereka katakan, berasal dari hati-Mu Bapa, agar dapat menyadarkan dan memberi jalan keluar bagi kami dalam kehidupan berkeluarga yang berkenan kepadamu. Kami juga berdoa, urapilah juga para peserta webinar ini, agar mereka diberi pencerahan, dan berkatilah semua para peserta dengan kesehatan. Kami rindu Bapa, supaya kami semua merasakan kasih-Mu yang sejati, Amin. hingga membuat hidup kami penuh dengan kasih. Amin. Kami juga tak lupa berdoa untuk semua peralatan dan internet yang dipakai, agar semua berjalan lancar, jauh dari gangguan. Amin. Bapa, ini webinar kami serahkan dalam tangan-Mu, berbicaralah untuk kami. Segala doa ini kami alaskan hanya dalam nama-Mu, nama Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, terima kasih Yani atas doanya. Dan Bapak Ibu, remaja dan kaum muda, kalau didengar dari doanya, bahwa ada sebuah kerinduan atau sebuah kekhawatiran bahwa relasi antara orang tua dan anak tidak begitu baik. Jadi gini, di saat-saat seperti ini, di saat pandemi yang sudah berlangsung 8 bulan ya, hampir di mana-mana PSBB, lalu ada lockdown segala, seharusnya kan relasi keluarga itu semakin membaik. Tapi yang terjadi, yang kita temuin juga dari Mami juga banyak menemuin kasus orang konseling, justru relasi antara anak dengan orang tua itu justru malah tidak semakin sehat. Nah, kalau Sandy lihat, ini gejala apa yang muncul, Sen? Iya Om, thank you very much untuk introduction-nya. Sebenarnya yang saya diperhatikan, pandemi ini bukan hanya
membuat masalah, membuat konflik, melainkan membuka atau mereveal konflik yang sudah ada. Karena dulu mungkin kalau misalnya kita ada masalah, bisa kabur, bisa ke mall, bisa jalan-jalan, bisa keluar. Tapi sekarang karena pandemi dan PSBB ini, kalau ada konflik mau nggak mau, di rumah semua. Iya, betul. Jadi sebenarnya kita bisa lihat ini sebagai satu problem, tapi menurut saya ini juga bisa menjadi satu berkat. Karena akhirnya bisa berkumpul, mau nggak mau harus diselesaikan semua konfliknya. Ya. Saya ada beberapa slide, apakah is it okay kalau saya tunjukkan atau mau nanti aja Om Rizal? Boleh, boleh. Mungkin Oke. juga sangat penting juga untuk mereka melihat slide dan nanti dari Sandy bisa menjelaskan. Sip. Silakan, Sen. No. Thank you very much. Kelihatan slide-nya Om? Semuanya yang nonton bisa kelihatan. Very good. Jadi saya sudah siapkan beberapa slide dan judulnya komunikasi dan rekonsiliasi. Tapi yang pertama, saya ingin sharing sedikit, boleh gak Om? My wonderful mom juga ada di sana kan di studio. Ya. Dan beberapa tahun lalu, mami saya itu sempat tinggal di Australia untuk menjaga ama saya yang saat itu sudah agak sakit. Dan at the end beberapa tahun lalu, ama saya meninggal. Dan saya ingat sekali karena hari itu juga kita menjenguk ama saya pas dan malamnya dia itu meninggal. She passed away that night. Dan di sana saya lihat gitu mami saya, dia peluk, she hug my ama. Terus saat itu disuapin makan jelly atau makan puding. Dan saat itu saya berpikir bahwa no matter what happens in life, no matter who we are, kita mau sukses apapun, atau kita mau ada trouble apapun, relationship sama parent dan keluarga itu tidak akan pernah hilang. That's the most important thing. Jadi I'm very glad pada hari ini kita bisa berkumpul, bisa diskusi dengan ini. Karena menurut saya keluarga merupakan fondasi, terutama hubungan orang tua dan anak. Dan ini sudah dibuktikan dari riset psikologi, dengan riset apapun, bahwa family itu sangat penting. It doesn't matter kita mau sekaya apa, mau sukses apa. If our family, and terutama relationship antara orang tua dan anak itu nggak baik, then everything else will suffer as well. Oke. Jadi mungkin yang pertama-tama saya masuk agak berat ya, karena I understand dan I hope bagi nonton hari ini, I wanna be honest, dan saya sungguh berharap bahwa semua orang di sini bisa mempunyai relasi keluarga yang baik. Yeah. Tapi yang saya ingin katakan adalah, you can have fun with your family, kita bisa happy, kita bisa senang-senang, bisa pergi makan bareng. Tapi sebenarnya kita tidak betul-betul mengenali mereka. Saya banyak konselingin anak, dan mereka semuanya bilang sama, bahwa kalau mereka semua orang tua, mereka merasa harus berpura-pura. Mereka merasa bahwa supaya orang tuanya nggak ngomel atau happy, mereka harus berpura-pura, padahal bisa aja saat itu mereka sedang mengalami depresi. Banyak teman dari orang, atau banyak a person that knows another person yang meninggal akibat bunuh diri, mereka selalu bilang we had no idea at all. We had no idea at all. Saya baru konseling satu anak kemarin, dia di depan orang tuanya dia happy, dia berusaha menyenangkan, tapi sebenarnya dia sedang depresi dan anxiety berat. Begitu Om. Jadi yang saya tanya hari ini, what do you want as a family? Dari anak maupun dari orang tua. Apakah mau hanya keluarga yang akur, yang bisa get along, bisa jalan bareng, bisa ketemu bareng, atau benar-benar mau keluarga yang bisa open, terbuka, this is my feelings, this is my heart. Gitu. Yang kita mau bahas hari ini adalah bagaimana kita bisa mempunyai keluarga yang benar-benar terbuka, yang benar-benar bisa vulnerable, yang benar-benar bisa memiliki hubungan yang sehat, yang bisa menyelesaikan konflik tanpa kabur, atau pakai manipulasi atau dengan cara lain. Another thing, itu saya tahu betul bahwa bahasa Indonesia saya kadang-kadang kurang baik, jadi kalau ada yang nggak jelas, silakan Om Rizal atau Om Acun potong and clarify as well. Again, what is your goal?
ini pertanyaan buat orang tua dan nanti ada pertanyaan buat anak juga. Banyak orang tua kepengennya apa? Mau anaknya nurut, Hmm. mau anaknya dengerin. Kenapa sih nggak bisa nurut aja? Kenapa sih harus komplain? Kenapa sih harus em, apa? Mengapa sih harus apa itu namanya? Harus talk back and that sort of thing. Taat. Iya, tunduk taat. Kan selayaknya orang tua berharap anak tunduk dan taat kepada orang tua. Exactly, exactly. Tapi yang ingin saya ditanyakan adalah, what is your main goal? Ya. What is Dari your keluarga core ya goal? maksudnya ya. Iya, apakah hanya mau anak tunduk taat atau betul-betul mau mengenali hati seorang anak ini? Do you want to know mau anaknya benar-benar terbuka atau cuman mau pas ketemu mau mereka nurut aja seperti itu? Bagi anak-anak, what is your goal? Apakah mau orang tuanya berubah, mau seperti apa gitu? What is your main goal untuk orang tua? Tapi yang saya ingin katakan adalah our main goal, tujuan utama kita nggak bisa hanya untuk supaya anaknya tunduk taat. Memang itu nanti salah satu goalnya, tapi itu nggak bisa jadi goal yang utama. Dan bagi anak-anak yang mereka kepengen orang tuanya berubah, mau orang tuanya gini, itu juga nggak bisa menjadi main goal kita. Main goalnya adalah kita mau memiliki relationship yang open dan yang real. Nggak pura-pura. Nggak yang basa-basi, yang beneran real. Apa keluarga yang sehat? Dan ini sangat menyangkut dengan apa yang terjadi di pandemi ini, karena benar-benar saat dimasukin semua dalam satu ruangan, dalam satu rumah, sering terjadi konflik. Jadi kelihatan apa yang sehat, apa yang enggak. Ya. Sandy, sebelum kamu terusin, tadi kan kamu bicara tentang bahwa banyak orang tua atau sesama anggota keluarga tidak saling mengenal sebenarnya, ya kan? Nah, ini para Kita ada konflik. Kenapa? Barusan drop. Kan ini justru sekarang ada pertanyaan nih. Siapa Sandy sebenarnya? Nah, kita lupa nih memperkenalkan siapa sebenarnya. Jangan sampai nanti peserta semua di sini ikut sampai akhir bingung kamu tuh siapa. Nah, Sandy, boleh diperkenalkan dulu, Sandy? Boleh. Saya adalah seorang psikolog yang saat ini bekerja di UNSW Sydney. Saya sudah mendapat gelar doktor pada tahun 2019 dalam bidang psikologi. Saya membuat penelitian dan penelitian saya itu dipelajari di Harvard University, dan pekerjaan dan karya saya pun sudah diliputi di Kompas, di CNN, di Forbes Magazine. Tapi yang saya benar-benar passionate adalah dalam keluarga. Karena menurut saya kalau kita sehat, kalau kita keluarganya sehat, maka sebagai satu negara atau satu dunia, kita akan everything will become a lot better. Menurut saya core-nya benar-benar di keluarga. Is that okay, Om? Ya. Terima kasih, Sen. Gara-gara kamu perkenalan, nih anggotanya, pesertanya langsung nambah nih langsung. Otomatis nambah langsung. Thank you, Sandy. No worries. Jadi apalagi dalam keluarga yang sehat, bisa benar-benar terbuka, bisa sharing your feelings. Nggak bakal, sebagai orang tua, kadang-kadang orang tua takut, dan ini berbeda kalau anaknya umurnya beda ya. Yeah. Orang tua sering merasa, oh saya jangan share ke anak-anaknya, nanti saya takut menyakiti. Memang buat anak yang lebih kecil, itu ada hal-hal yang mereka belum perlu tahu. Tapi kalau udah dewasa, tapi masih merasa takut dihakimin atau takut dijudge, itu nggak sehat sebenarnya. Sama seperti anak-anak, kalau mereka merasa, aduh, kalau aku cerita ke orang tua, bakal diceramain lagi. Mereka nggak bakal terbuka. Apalagi, tidak bisa set healthy boundaries. Kalau dalam keluarga, kita tidak bisa mengatakan tidak, maka itu bukan satu keluarga yang sehat. Contohnya, Om Rizal dan Om Acun and everybody here yang mengenal saya tahu, I love my mom and my dad very, very much. Yeah. Very much gitu. Waktu itu sempat, tapi saya punya satu rule. Karena jadwal saya ada full-time job, tambah pelayanan, tambah apa, saya harus ambil 1 hari dalam seminggu di mana saya tidak bekerja.
Benar-benar rest, gak sentuh apapun. Nah, terus waktu itu saya lagi di rumah teman, mama saya mau telepon, oh ini mau ngomongin pelayanan minggu depan. Kalau saya nggak enakan, pasti ya udah telepon terus talk, tapi saya ini yang stres sendiri karena nggak bisa istirahat. Tapi karena saya sudah dewasa dan saya harus set healthy boundaries, saya harus bilang ke my mom, Mom, boleh nggak kita ngomonginnya besok aja? Is that okay? Kalau dalam keluarga kita tidak bisa mengatakan tidak, atau kita saling memaksa, maka itu bukan keluarga yang sehat. Dan sebaliknya, kita harus bisa respect jika ada yang mengatakan tidak. Kalau misalnya ada anak mau jalan sama orang tua, tapi orang tuanya saat itu lagi merasa capek gitu. Anaknya harus bisa terima, okay, I respect your wishes. Saya respect, that's okay gitu. Harus bisa menghormati. Sebaliknya, kalau misalnya anaknya udah dewasa, dan orang tuanya mau ketemu, tapi mungkin anaknya saat itu ada acara lain, orang tua harus bisa, okay, I accept that. Terutama tuh anak yang sudah dewasa. Dan keluarga yang sehat itu nggak usah dipaksa buat spend time for each other. Nggak usah dipaksa. Kalau misalnya harus benar-benar dipaksa sehingga mau spend time bareng, mungkin there's something happening. Dan ini agak berbeda. Kalau misalnya anaknya masih kecil, ataupun masih remaja, atau udah dewasa, mungkin kalau anak yang remaja masih puber, so a lot of things are happening. Tapi kalau anaknya udah dewasa dan keluarga nggak mau spend time together, maybe there's something wrong. Mungkin ada luka-luka yang belum diselesaikan. Dan as children, anak-anak dan anak-anak semakin besar, relationship akan berubah. Dan ini dua arah. Nah, in every situation, antara kita ada full control, some control, atau no control. Di setiap situasi, di setiap isu, di setiap masalah, ada hal-hal yang kita bisa kendalikan. Ada hal-hal yang mungkin kita bisa influence. Ada hal-hal yang benar-benar kita nggak ada kontrol sama sekali. Contohnya, saya tidak bisa kontrol ini pandemi selesainya kapan. It's out of my control. Tapi saya bisa kontrol apakah saya punya sukacita dalam hati. Nah, menyangkut relationship antara orang tua dan anak, saat anak masih kecil, sampai besar, the relationship and the control berubah. Dan mengapa saya katakan ini? Karena dalam banyak kasus dan keluarga yang saya perhatikan, banyak konflik terjadi karena anaknya udah dewasa, tapi di-treat seperti anak kecil. Kalau misalnya mereka masih bayi, orang tua bisa decide semuanya. Ini makannya kapan, atau apanya kapan gitu, mau dibawa kemana. Mungkin kalau anaknya rewel, mereka suka nggak tidur, tapi benar-benar orang tua yang kontrol kan what happens dengan anak ini. Tapi semakin remaja, itu berubah. Di mana orang tuanya harus mengajarkan disiplin dengan baik, dan bukan cuma orang tua yang atur, tapi orang tua harus bisa mulai ajarin anak, okay, what is your opinion? Justru ya Om, kalau anaknya terlalu nurut, nanti kalau udah dewasa, udah punya keluarga sendiri, it's not healthy. Betul. Karena tidak bisa make decision. Jadi saat ini orang tua harus mengajarkan anak bagaimana untuk voice your opinion dengan cara yang baik. Bukan dengan menangis, bukan dengan tantrum, bukan dengan lempar barang, tapi berkomunikasi dengan cara yang sehat. Saat ini, orang tua dan anak juga harus bisa diskusi. Mungkin punya opini yang berbeda. Dan ini yang paling penting, mengajarkan anak bagaimana bisa menjadi independen. Karena kalau saya boleh jujur Om, banyak anak tidak bisa independen karena orang tua membesarkan anak tersebut kepengen, oh anak ini tetap terus sama saya gitu. Mine forever. Bukan kepengen doang. Nanti dia banggain Sandy. Anak saya penurut. Anak saya disuruh apa mau. Saya bilang enggak, dia nurut. Saya bilang apa enggak. Mami-mami bangga sekali. Padahal dia nggak tahu. Nanti udah gedenya, nah kayak Sandy bilang, nggak bisa make decision. Yang rugi siapa? Exactly. Nanti kalau dia udah kawin, dia anak laki, nanti yang perintah bininya. Kalau bininya perintah sama anak dia ngamuk.
karena anak laki dia nggak bisa make decision. Gitu kira-kira ya. Dan ini Exactly. bagian dari kelekatan ya Mami ya sebenarnya ya. Bahwa Iya. bahwa dia ingin anaknya tetap menjadi bagian dari dia bisa kontrol, dia bisa pengaruhi. Dan itu kebanggaan. Tadi Ya. kata Sandy yang awal-awal kan begitu. Ya dia pikir dia punya apa sih? Punya kuasa, punya wibawa untuk atur anak. Padahal dia tidak memberi kesempatan untuk anak make decision. Walaupun itu mungkin salah ya Sandy ya. Kalau dia buat salah bagaimana Sandy? Justru saat anak bertumbuh, membuat salah itu hal yang baik. Karena mereka tidak tahu cara yang benar kalau mereka tidak make mistake dulu terkadang. Ya. Terus Mami bilang begini Sandy. Apa lu, gue udah bilangin lu ya. Gue udah bilangin jangan begitu. Lu bandel lu ya. Banyak tuh mami-mami begitu. Gimana Sandy? Ajarin maminya Sandy. Makanya ada banyak orang yang sudah dewasa, tapi masih kekanak-kanakan. Karena tidak pernah diajarin bagaimana untuk bisa independen, bagaimana mengatur emosi, pikiran, dan perasaan sendiri, bagaimana bisa hidup, make decision. Kalau misalnya ada yang bangga bahwa anaknya nurut terus, menurut saya itu perlu hati-hati. Ya. Karena mungkin sekarang bagi... Kuping tuh, ibu-ibu pasang kuping. Karena ada banyak sekali anak yang dulu agak bandel. Tapi sekarang mereka sebagai orang tua, they're very, very emotionally healthy. Iya, Karena anak perlu belajar bagaimana untuk memiliki opini masing-masing. iya. Mungkin orang tua merasa bahwa kok agak gimana ya, membantah Anaknya gitu. berontak. Kalau saya Mau bilang berontak. A, dia mau B. Begitu Sandy. Iya. Can I ask Nah a itu, question? I think we're gonna leave the questions at the end kalau nggak salah. Gimana Om Rizal? Iya. Okay. Maybe we'll have the Oh ya, questions. yang mau bertanya silakan aja menuliskan pertanyaan di Slido ya, yang sudah dibagikan oleh para pihak pendaftar. Silakan langsung menuliskan di sana. Nanti kami akan bahas untuk sesi di akhir. Ada waktu untuk pertanyaan. Okay. Thank you Om. Nah, kalau misalnya anak kecil, mereka pertama, especially kalau masih kecil, mereka agak membantah, itu suatu hal yang normal. Karena mereka baru belajar bahwa, oh saya punya opini beda dengan orang tua. Tapi mereka belum tahu bagaimana mengkomunikasinya dengan cara yang sehat. Adalah tugas orang tua untuk ajarin, oke, kalau kita punya opini berbeda, tetap ada tanggung jawab. Sometimes we have to do it. Meskipun kita nggak suka. Number two, kita nggak komunikasikan perasaan kita dengan tantrum, dengan diam-diaman, dengan pasif agresif, tapi dengan cara yang sehat, dengan cara yang terbuka. Jadi meskipun itu baik bahwa anak-anak bisa voice opinion, perlu diarahkan bagaimana komunikasikan dengan cara yang sehat. Nah, kalau sudah dewasa anaknya, ada one of the things yang penting adalah perlu scheduling. Karena banyak orang tua masih merasa, oh ini kan anak saya, harus selalu make time dong kapanpun. Tapi nggak demikian. Karena mereka sudah dewasa, udah punya hidup masing-masing. Kesuksesan seorang, apakah orang tua sukses atau tidak, itu bukan tergantung anaknya selekat apa sama orang tuanya. Yeah. Melainkan apakah anak itu bisa independen, bisa sehat, dan bisa balik dan mengasihi orang tuanya. Betul. Yap. Sandy, Iya, kalau Soma. punya anak, itu kita sebut nenek-nenek bilang, anak mami. Cilaka pasangannya. Kalau pasangannya yang satu anak mami, tahu nggak? Sedikit-sedikit dia lapor. Sedikit-sedikit dia tanya. Semuanya apa yang mami bilang, apa yang papi bilang, apa yang pasangan bilang dia nggak mau nurut. Jadi dia nurut apa yang ortu ngomong. Banyak tuh Sandy begitu. Dan mami-mami bangga setengah mati. Anak saya nurut sama saya. Gimana tuh Sen? Aduh.
Jadi itu anak atau That's robot sih sebenarnya? Hah? Anak atau robot? Anak, tapi mau tanya sama pasangan, lagi diskusi sama pasangan, dia diem aja. Nanti terus dia telepon orang tuanya, ini saya tanganin begitu. Nanti apa kata orang tuanya adalah keputusan anak mami itu. Padahal anaknya sudah dewasa. Udah kawin, gimana sih Waduh, udah punya udah anak? kawin, Sen. Iya sih Oma, that's very very problematic. Karena bertambah tua itu natural kan, semua orang itu pasti bertambah tua. Tapi nggak semua orang bertambah dewasa. Amin. Tidak semua orang, karena menjadi tua itu nggak ada pilihan. Iya. Toh kemarin ini setelah saya ulang tahun, langsung back pain. Kan it's not my choice gitu. Tapi menjadi dewasa adalah pilihan. Iya. Kalau misalnya ada yang it's not good gitu. Karena kalau misalnya anak, jadi gimana ya ngomongnya? Itu belum berhasil anaknya menjadi independen. Banyak orang tua suka seperti itu karena mereka merasa disayang, merasa di-value, merasa diingini. Tapi bagi anaknya, itu akan merusak hubungan marriage mereka, hubungan family mereka, all the career choices. Jadi it's not worth it. Itu sangat-sangat damage mereka punya kehidupan. Sangat-sangat damage. Makanya, sebagai orang tua, mereka harus, kalau misalnya anak yang sudah dewasa, mereka harus bisa say no. Kalau anaknya nurut doang, nggak bisa say no, itu bukan anak, itu robot. Ya. Tidak punya keinginan atau kemauan diri sendiri. Dan antara anak sama orang tua harus saling respect boundaries. Harus mulai bisa berkomunikasi seperti orang dewasa. Sama, kalau misalnya balik ke cerita sendiri. I love my mom very, very, very much. And I respect her very, very much. Tapi kalau mami ada mengatakan sesuatu yang salah, I tell her. Mom, I disagree. Mom, I think you're wrong, gitu. Karena saya dibesarkan, my parents did a good job membesarkan saya untuk menjadi orang yang independen. Bisa punya pemikiran, bisa punya opini, bisa berdiskusi dan berdialog. Kalau saya tidak bisa melakukan demikian, maka saya bukan orang dewasa, saya masih anak-anak. Dan yang terakhir, dan ini penting bagi anak, ini poinnya buat anak-anak. You have to make time for your family. Saya tahu banyak dewasa muda, mereka banyak memikirkan karir and all these sort of things. Tapi beneran deh, saya banyak konselingin orang yang udah sukses banget, yang udah luar biasa suksesnya. Dan apa yang mereka katakan? I wish I spent more time with my family. Karena kembali lagi dengan cerita yang tadi, yang I saw my mom dengan ama saya, itu sangat-sangat menyentuh saya. Karena no matter what happens, no matter who we are, no matter kita dari negara mana, kita mau sukses apa, orang tua dan anak itu suatu hubungan yang salah satu yang paling penting in our entire lives. Here are a few things. First thing is that nobody is perfect. Nobody is perfect. Mungkin banyak yang tahu cerita saya bahwa orang tua saya itu cerai. Dan selama berapa lama saya menyalahkan mereka dan menyalahkan diri sendiri. I hated everyone and I hated everything. Tapi nobody is perfect. You are not perfect. Your parents are not perfect. Your children are not perfect. Nobody is perfect. Bukankah, dan Om Ajun mungkin bisa koreksi kalau saya salah gitu, bahwa bukankah satu cerita Alkitab adalah bahwa nobody is perfect. Kita butuh kasih karunia.
Iya, Nggak ada satu orang pun yang sempurna. iya. And karena nobody is perfect, kita pasti saling menyakiti. Hmm. No matter who you are, kalau kita punya relasi dan hubungan dengan orang, kita pasti saling menyakiti karena nggak ada yang sempurna. Iya, Kalau ada dua teman yang hopeng banget, terus disuruh tinggal bareng, berantem nggak? berantem. Pasti berantem. Kalau ada dua atau satu pasangan, mereka baik banget. Mereka kudus banget, benar-benar amazing. Mereka kawin, berantem nggak? Pasti berantem. Pasti berantem. Berantem Karena nggak usah kasar, tapi pasti di dalam kebersamaan ada yang ketidakcocokan. Pasti. exactly. Karena no matter who we are, no matter kita bisa hafal berapa ayat, no matter kita mau jadi pengajar sekalipun, nobody is perfect. Amin. Dan kita pasti akan saling menyakiti. Oleh sebab itu, semua orang bertanggung jawab untuk minta maaf dan memaafkan. Adalah tanggung jawab setiap orang, no matter kita merasa sebenar apapun. No matter kita merasa sudah se-sacrifice apapun. No matter kita merasa, oh, aku yang benar, mereka yang salah. Minta maaf dan memaafkan adalah tanggung jawab setiap orang. Dan ingat bahwa kita tidak bisa mengubah orang lain. Saya tahu ada banyak orang tua frustrasi sama anak. Saya tahu ada banyak anak frustrasi sama orang tua. Tapi bukan hak kita untuk mengubah orang lain. Amin. We cannot do that. Kita hanya bisa mengubah diri sendiri. Iya. Dan sama seperti yang tadi saya sempat katakan, banyak anak nggak mau minta maaf sama orang tua. Karena mereka merasa, oh orang tua saya menyakiti saya, kenapa saya harus minta maaf? Ada banyak orang tua tidak mau minta maaf sama anak karena mereka merasa, toh sayang orang tua, saya sudah berkorban, kenapa saya perlu minta maaf? Iya. Tetapi ingat bahwa nobody is perfect. No matter how hard we try, tidak ada alasan apapun di alam semesta ini untuk kita tidak bisa minta maaf. Kalau saya boleh sharing sedikit, saat orang tua saya berpisah, saya sempat merasa disakitin. And I know I'm saying this bahwa orang tua saya itu amazing people. Cuma tidak ada yang sempurna kan. Nobody is perfect. Mereka tidak sempurna, saya pun tidak sempurna. And I know for my mom, it's very hard for her at the time. Karena saya tinggal bareng my mom, saya lihat seberapa stresnya my mom, seberapa she itu, and she's so strong gitu. Sekarang bisa bangkit dan menjadi orang yang sangat dihormati dan luar biasa sekarang. Tapi kemarin ini saya sempat sharing bahwa, oh saat itu sebenarnya my mom hurt me as well. And then berapa hari setelah itu my mom called me and said, Sandy, I'm really sorry. Itu sangat-sangat menyentuh saya. Dan dengan my mom apologize, saya semakin respect. Karena saya lihat mama saya adalah sosok yang sebegitu rendah hati dan mulia dan luar biasa, sehingga dia bisa juga minta maaf. And I also said, I'm sorry as well. Saya tahu bahwa, Sandy sadar bahwa Sandy bukan anak yang sempurna. Padahal at the time, saya tahu my mom stres apa gitu. Tapi instead of saying, oh, saya seperti itu karena saya stres, bukannya dibikin alasan, my mom said, I'm really sorry. Dan for me, itu adalah satu contoh yang saya bisa banggakan, itu satu contoh yang saya bisa ikutin. That no matter the situation, saya harus bisa minta maaf. Dan sama seperti poinnya sebelumnya, kita tidak bisa mengubah orang lain. Kalau Tuhan nggak paksa kita untuk berdoa, tiba-tiba, oh, kita dengar, oke Tuhan, kamu harus berdoa, Sandy. Kalau Tuhan nggak bisa paksa kita berubah, atau Tuhan tidak bisa paksa kita spend time dengan dia, kita juga nggak bisa paksa orang lain buat spend time dengan kita. Amin. Karena kalau perlu dipaksa, it's not love. Iya.
Love perlu ada pilihan. I choose to love. Ini saya just very quickly aja. Signs of an unhealthy household, kalau misalnya ada konflik terus, atau tidak merasa nyaman untuk bisa sharing, atau tidak bisa terbuka. Nah, ini sering yang saya temukan dipakai guilt, merasa bersalah gitu, atau manipulasi. Kalau misalnya berbicara dengan anak yang dewasa, dan anaknya ada opini sendiri, ini contoh aja ya. Terus mamanya bilang, oh ini mama loh, atau ini papa loh. Itu termasuk manipulasi. Karena itu bukan berdialog dengan sehat. Dan setelah itu, apa tanda-tanda untuk rumah tangga yang tidak sehat? Konflik yang tidak diselesaikan. Kalau berantem, nggak diselesaikan. Besoknya udah hahaha lagi. Nggak benar-benar dicari, nggak benar-benar dibuka, nggak benar-benar diomongin, oh ini loh masalahnya. Ini loh konfliknya. Dan ini saya setelah lagi selesai, ini a message to parents, tapi juga ada message to children. Ada yang tadi nanti slide-nya bisa diberikan ke partisipan. Yes, semua slide-nya akan nanti panitia bisa bantu dikirimkan ke partisipan. Bisa? Yeah. Is that okay? Yeah, okay. Sure. No worries. To parents, you cannot treat your children the same as they grow older. Sama seperti dibahas, anak-anak yang sudah dewasa tidak bisa diperlakukan sama seperti anak-anak yang masih kecil. Mereka punya schedule masing-masing, mereka punya kehidupan masing-masing, dan mereka perlu bisa untuk mengatakan tidak. Dan ini penting sekali. Mereka perlu privacy. Dan saya dengar ini ada di beberapa kasus terjadi. Jangan pernah invade your child's privacy. Jangan buka WhatsApp mereka tanpa izin. Jangan buka email mereka atau SMS mereka tanpa izin. Karena mereka adalah dewasa. Ini termasuk yang remaja ya. They need to learn to have privacy. Mungkin ada beberapa orang tua yang bilang, aduh, tapi saya takut anak saya gini-gini, saya takut anak saya membuat kesalahan. Every human being will make a mistake. Amin. Kalau anaknya terlalu sempurna, artinya mereka, they're good at hiding it. Mereka pintar-pintar aja. Setiap anak, maupun setiap orang, setiap manusia di muka bumi ini pasti make a mistake. Dan terutama bagi anak, it's important mereka membuat kesalahan agar mereka bisa belajar. Mereka tidak tergantung lagi dengan orang tua. Seperti yang tadi Om Acun katakan, mereka nggak menjadi anak mami. They have to learn to make mistakes. Nah, ini penting sekali nih. Orang tua tidak bisa membuat anak-anak, terutama anak-anak remaja, untuk menjadi main support system. Banyak sekali orang tua yang bergantung kepada anak-anak untuk menyenangkan mereka. Memang, salah satu tanggung jawab anak adalah untuk menyenangkan orang tua, tapi nggak bisa jadi main support system. Karena kan mereka masih anak-anak, terutama kalau masih remaja, masih labil. Jadi orang tua perlu ada komunitas, perlu ada sekelompok orang tua yang bisa saling support, saling mendukung, saling encourage. Tidak bisa hanya tergantung sama anak-anak. Dan ini paling susah saya tahu dalam komunitas single parent. Karena nggak ada pasangan kan. Itu perlu ada komunitas yang menjadi support system. Karena kalau hanya tergantung sama anak, maka secara nggak sadar anaknya semakin di pressure. Di mana anaknya hampir dipaksa untuk spend time sama orang tua. Itu untuk memenuhi kebutuhan orang tuanya. Jangan salah, it's okay gitu buat orang tua mau spend time sama anak. Itu suatu hal yang sangat baik. Tapi harus ada support system yang lain. Dan satu lagi, ini pesan untuk orang tua, banyak anak-anak masih belum bisa komunikasikan perasaan mereka. Terutama saat mereka remaja. Kalau mereka berontak,
Kalau mereka nggak mau keluar kamar, kalau mereka kerjanya mau main game terus, or things like that, seringkali ada luka atau sesuatu. Bisa ada masalah sekolah atau apa, tapi mereka belum tahu bagaimana komunikasikan dengan cara yang sehat. They're still learning how to do so. Jadi jangan selalu kira kalau anak kenapa-napa, oh ini pasti salah saya. That's not true. Makanya banyak remaja, mereka saat puber, it's very difficult karena ada banyak sekali emosi, ada banyak sekali pikiran, ada banyak sekali perasaan yang belum bisa diungkapkan dengan cara yang baik. Sebaliknya, oh ini nih. And bagi orang tua, sometimes all it needs is a sincere apology to mend a relationship. Dan saya mau cerita ini, dan saya sepertinya belum pernah cerita in a talk or message before cerita tersebut. I think, maybe. Seperti yang tadi Sandy sharing, Sandy sempat merasa bahwa, oh, I was hurt by my parents gitu. Dan saya tahu orang tua saya itu kurang akur, maka akhirnya mereka cerai dan papa saya pergi ada keluarga sendiri. And that's okay gitu. Memang it's his story. Tapi sebagai anak, satu hal yang Sandy inginkan, salah satu kerinduan Sandy adalah paling enggak my dad says, oh you know, I'm sorry gitu. Memang saya rasa mungkin the whole conflict wasn't his fault or anything, tapi yang saya sebagai anak itu satu hal yang saya rindukan, for my father to say sorry. And saya ingat banget saya lagi kerjain satu aplikasi. Ini berapa bulan yang lalu ini. And di aplikasi tersebut ditanya, oh bagaimana sejarah keluarga kamu? Dan saya ingat banget, dulu pada saat kerusuhan Mei 98, my father bawa kita ke Australia, dan saat itu kita benar-benar nggak punya apa-apa. Dan papa saya benar-benar berjuang mati-matian supaya kita bisa makan. Sampai ada satu Christmas, saya ingat banget dulu saya demennya Pokemon. Saya demen banget Pokemon. Terus saat itu, dapat kado Natalnya, kita saking saat nggak punya apa-apanya, saat itu kado Natal saya dapat permen. And I remember how hard my father worked. It was incredible sih, benar-benar I'm amazed until now. Jadi saya habis itu telepon papa saya. I just want to say hi and kita ngomongin tentang pekerjaan and things like that. And suddenly papa saya bilang bahwa oh Daddy lagi, karena saya panggil papa saya Daddy gitu. Daddy lagi nonton video. Dulu kita masih kecil, perasaannya Daddy sama Sandy tuh dekat banget. And then my dad said, oh, terus Daddy sadar gitu, bahwa mungkin saat the divorce, I could have done things differently. Aduh, I'm sorry. Every time I tell this story, I feel like crying sih. Karena that's the first time in 20 years, in 19 years gitu, sejak the start of the problem, dan 12 tahun sejak perceraiannya, bahwa saya dengar kata-kata, I could have done better. The first time. Saat itu saya lagi duduk di meja ini, saya tadi sambil kerja, and I just started crying. I just started crying gitu. Dan that changed my life. Simple words. Simple words, cuman I could have done better. Banyak sekali anak cuma rindu dengar kata-kata itu aja. I'm sorry. I'm sorry. Dan sejak itu hubungan saya dengan papi saya itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Very simple words. Ini saat sekarang saya ngomong ke anak-anak. Dan ini satu hal yang saya pelajarin juga. Hey anak-anak, orang tua kalian tidak sempurna. Tapi if you were in the same situation,
we could have been worse. Saya selama beberapa tahun, saya merasa, kok kenapa orang tua saya seperti ini ya? Lalu satu hari saya sedang menyetir mobil, dan saya rasa ada suara Roh Kudus, dan Roh Kudus katakan bahwa, hey Sandy, kok kamu dalam situasi yang sama, kamu nggak lebih baik loh. We're not better. Dan banyak anak-anak, kita sering tidak mau komunikasikan our disappointments. Tapi kalau kita tidak bisa mengkomunikasikan kekecewaan kita, maka kita tidak berhak untuk terus marah. Kita harus bisa menyatakan, ini loh, this is what I feel. Kalau misalnya kita marah terus tapi tidak mau mengatakan kekecewaan kita, kapan bisa berubahnya, kapan bisa selesainya? Kita punya tanggung jawab untuk komunikasikan, this is my disappointment. Tapi of course, mungkin ini agak susah dan agak serem bagi orang, everyone, this is so scary gitu, untuk bisa benar-benar terbuka and vulnerable kan. Mungkin kadang-kadang perlu ada konselor atau orang ketiga, and that's okay. Saya sempat harus pergi ke counseling to help with me and my mom. Dan banyak orang di sini tahu bahwa saya dekat sekali sama mama saya. Kita butuh konselor kadang-kadang. Everybody needs help. Tidak ada salahnya dan tidak ada malunya untuk minta bantuan ke konselor. There is nothing wrong with that. Bagi anak-anak, if you are kecewa, kalau misalnya Anda merasa kecewa, it's valid. Jangan dipendam, jangan merasa, oh saya seharusnya tidak kecewa sama orang tua, karena tidak ada orang yang sempurna. Tapi jangan dipendam, harus dikomunikasikan dengan cara yang sehat. Dan kita bisa mengasihi orang tua. Nah, seperti ini. Saya menemukan banyak situasi di mana anak bilang ke orang tua, hey, I feel this way. Atau saya merasakan ini, ataupun orang tua mungkin juga bilang ke anak, saya merasakan ini. Tapi pihak lain tidak acknowledge, tidak mengatakan, tidak validasi perasaan tersebut. Kalau itu terjadi, that's okay. That means we love them without being open. Nanti mungkin kita bisa explore lebih lanjut lagi di akhir, tapi that's very important. Dan bagi anak-anak, please make time for your parents. Yang saya pelajarin, setiap orang at the end of their life, pasti they miss their parents. Jangan tunggu sampai udah sibuk dan orang tua mungkin sudah umurnya lanjut buat spend time with them. Spend time with them now. Make time. Karena kalau kita tidak bisa treat parents dengan cara yang baik, maka kita tidak bisa treat pasangan kita dengan cara yang baik. Penting sekali kita buat waktu to spend time with parents. I think that's it so far. Saya ada bahan lain, tapi nanti we wait till the very end. Maaf kalau kelamaan Om Rizal, but I hope it was good. Enggak. Oke. Dari apa yang tadi dijelaskan Sandy, ya, sebenarnya banyak juga orang tua yang sebenarnya tidak sadar akan hal yang tadi Sandy katakan. Nah, bagaimana sebenarnya Sen untuk bisa membuat orang tua itu sadar secara dini, terutama pasutri atau pasangan-pasangan muda, agar tidak kebablasan, anaknya sudah keburu remaja atau sudah nikah ya, Ami ya. Nah, bagaimana cara membuat mereka sadar itu, Sen? Setiap orang memiliki yang namanya blind spot. Ya. Setiap orang pasti menyakiti orang lain. Oh enggak, kayak seberapa sering sih kita menyakiti orang lain dengan sengaja? Biasanya kita nggak sengaja atau nggak sadar kan? Jadi karena itu kita butuh mentor dan butuh komunitas yang bisa bilang, hey Sandy, kayaknya yang tadi Sandy bilang itu kurang baik deh. Karena kalau nggak ada yang kasih tahu, kita nggak ada yang sadar. Kita pasti nggak bisa sadar karena kita ada blind spot. Saya punya beberapa teman,
Dan terutama my sister as well, and my brother, if they say something, I will listen, meskipun rasanya sakit. Kalau ada orang yang kita percaya, dan mereka katakan satu hal yang mungkin kita tersentil gitu, rasanya nggak enak. Semakin sakit, semakin harus didengerin. Karena artinya itu bagian hidup kita yang cukup sensitif. Tapi kita perlu orang yang kita, nih, mungkin bahasa Indonesianya Om Acun atau Om Rizal bisa bantu deh, tapi we need people that we trust more than we trust ourselves. Kita butuh orang yang kita bisa percayain lebih daripada kita percaya pada diri sendiri. Karena that is blind spot, itu deception. Kalau misalnya ada bahasa Inggris di Alkitab, sering ada kata-kata deception atau deceived. Itu membohongi diri sendiri. Kalau kita hanya percaya kepada diri sendiri, maka kita bisa saja membohongi diri sendiri. Banyak orang begitu. Iya. Jadi kita perlu mentor atau komunitas yang bisa bilang, I think you're wrong. I don't think that's right. Apakah percaya, gini, kalau dibilang tadi saya bilang bahwa kita butuh orang yang kita percaya, tapi yang terjadi di lapangan, di luar sana, bahwa banyak orang yang percaya pada satu orang. Tapi akhirnya menjadi pengultusan apa tidak, Sen? Atau yang sebenarnya dikatakan saya percaya dan hormat pada dia. Sorry Om, pengutusan maksudnya apa ya? Gini, apa ya seperti tadi, apa-apa mami, atau apa-apanya papi, apa-apa papi gitu. Jadi semacam kayak saking percaya dia sehingga dia membuat orang tua atau sosok tersebut dalam tanda kutip ya yang paling dipercaya, tidak ada lagi orang lain. Ya, Bisa absolutely terjebak ke sih. arah sana apa tidak? Bisa jadi. Makanya penting sekali kita mencari seseorang yang prioritas mereka adalah pertumbuhan kita. Kayak gini, kalau Sandy sharing sama Om Acun, Sandy percaya dan yakin bahwa Om Acun punya fokus adalah my growth. Bahwa fokusnya Om Acun adalah, Om Acun mau saya bertumbuh, mau saya menjadi lebih baik. Tidak ada berkepentingan anything else. Benar kan Oma? Amin. And so I can trust her. I can trust Oma. Karena Oma tahu kapan untuk menasehatin saya, dan Oma juga tahu kapan untuk bilang, Sandy, kamu cukup dewasa, solve it on your own. Yang bahayanya kalau kita punya teman atau punya mentor yang selalu bilang kita itu benar. Iya, Itu bahaya sekali karena itu sama aja membohongi diri sendiri kan. betul. Kita butuh mentor, kita perlu cari komunitas, and also ini nobody is perfect. Mentor kita pun, komunitas kita pun itu juga nggak sempurna. Iya. Kalau kita mau menemukan orang yang sempurna, kita harus ke surga duluan. Waduh. So nobody on earth, of course berdoa itu baik, tapi kita butuh komunitas dan mentor. Makanya kita perlu lebih sering meminta maaf dan memaafkan. Karena nobody is perfect. Even our mentors gitu. Kadang-kadang mentor kita juga bisa melakukan hal yang salah kepada kita. Kadang-kadang orang yang kita percaya bisa melakukan salah kepada kita. Tapi kita harus minta maaf dan memaafkan. Dan we still trust them. Iya. Oke. Itu sih Om. Oke, Sen, supaya tidak terlalu banyak juga nih, karena banyak juga yang sudah mulai bertanya, saya mau bacain satu pertanyaan nih dari salah satu orang tua. Bagaimana, mengapa anak laki-laki saya yang sudah 25 tahun merasa dirinya selalu benar dan semua kesalahan adalah salah kami orang tuanya. Dan dia juga tidak bisa diajak diskusi baik-baik. Sudah 25 tahun anak laki-lakinya. Selalu menyalahkan orang tua. Ya. Jadi itu ada beberapa faktor. Dan of course, Om Acun atau Om Rizal, if you wanna jump in, silakan juga. The first thing is, seperti kita tidak bisa kontrol
orang lain, kita tidak bisa memaksa orang lain untuk memaafkan kita. Tugas kita adalah do our best. Apakah kita sudah minta maaf dengan baik? Dan nanti kita akan bicarakan di akhir, tapi ini beda loh. Kalau misalnya kita minta maaf, oh ya, saya minta maaf karena melakukan ini, tapi saya melakukan hal itu karena gini. Ada alasannya. Ada alasannya. Atau, oh ya, saya minta maaf loh, aduh maaf, saya dodo banget, saya salah banget, saya bukan orang yang baik. Atau, yang ketiga, ya, I'm very sorry, I will do better. Yang kedua, yang pertama itu bukan minta maaf yang benar. Yang pertama, dikasih banyak alasan. Yang kedua, kita minta maaf dengan mengasihani diri sendiri. Ini bukan cuma untuk orang tua ke anak, ini juga anak ke orang tua. Everyone, this is for everyone, buat pasangan, for brothers, for sisters. Kita harus bisa minta maaf dengan baik. Tugas kita adalah minta maaf dengan baik. Kita tidak bisa paksa orang untuk memaafkan. Dan kalau bisa, cari konselor, bicarakan sama-sama, dan jangan pernah underestimate kuasa dari doa dan puasa. Saya pernah bicara, saya sempat ngomong sama ada satu tante, dan dia bilang bahwa anaknya dia nggak mau kasih ketemu cucunya. Gimana ya ngomongnya? So, tante ini, dia punya anak, anaknya nggak mau ketemu dia, sampai, terus anaknya udah punya anak lagi, cucunya kan. Sampai cucunya nggak mau dibawa buat ketemu. Dan saya bilang, oke, kita puasa sebulan sama-sama. Bukan puasa makanan, tapi ada puasa pantang. Habis 1 bulan kita puasa, mau loh ketemu. Jadi jangan pernah underestimate kuasa dari doa dan puasa. Tapi ada step-step yang kita juga perlu lakukan. Seperti itu.